betul-betul menerima dengan ikhlas enggak apa yang dimaui oleh Allah? Nah tentu ya kita semua yang menilai jiwa kita. Kalau kita senang menunggu ketentuan Allah, lapang dada, betul-betul senang, jiwa kita mengatakan senang. Nah itu namanya orang yang sabar. Jadi jangan pula ya menahan, aduh kapan ya corona ini mau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya hikmah tadi itu bagaimana Pak dengan sekarang corona itu hikmahnya apa? Dengan adanya corona sekarang itu hikmahnya apa? Bagi ulul albab. Ya. Hikmahnya itu adalah buka surat Al-Baqarah ayat mulai 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi hikmah apa? Yang pertama, ulaika alaihim salawatum mir rabbi. Tapi jangan dengan catatan bersabar tadi ya. Jadi ketika bersabar tadi, maka ulaika alaihim salawatum mir rabbi. Jadi Allah itu berselawat kepada orang yang sabar. Jadi Allah itu bukan hanya berselawat kepada Nabi, tapi berselawat kepada orang yang diuji sabar. Allah berselawat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbi. Jadi kalau mau diterjemahkan secara lafziyah di dalam ayat tadi, ulaika alaihim salawatum. Jadi selawat. Jadi Allah berselawat kepada orang yang sabar. Warahmah, dan Allah akan berikan kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka selawat, kasih sayang, petunjuk ya. Selanjutnya lihat di surat 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Apa yang tanpa batas? Allah bersalawat, Allah memberikan kasih sayangnya, dan Allah memberikan petunjuk. Itu semuanya tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Dan itu melampaui dari ibadah ketika orang diuji itu. Itulah hikmah yang akan diberikan. Tapi persyaratannya bersabar. Gitu. Jadi kalau kata Nabi, bersabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Kalau pukulan pertanyaan bagaimana? Mengeluh. Udah nggak lulus itu. Tapi kalau pukulan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, itu yang lulus. Merasakan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar itu merupakan satu idaman para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Sahabat-sahabat Nabi cuma itu merupakan idaman. Karena pahala sabar ini tanpa batas. Tapi kesabaran ini ya, berada pada sesuatu ketidaknyamanan. Nominalnya tinggi,
tapi ngambilnya di tempat ketidaknyamanan. Apa itu ketidaknyamanan? Ya sakit, sampai kepada kematian, termasuk corona di dalamnya ada gitu. Ngambilnya di sana. Ya, nilai tanpa batas itu ngambilnya di sana. Di tempat yang tidak nyaman. Di tempat yang tidak disukai oleh manusia. Gitu. Nah, Iya Pak, ya, itu bagi yang sudah menderita. Bagi yang tidak menderita ini, pada umumnya orang kan ini disuruh protokol kesehatan, jaga jarak. Itu apa termasuk juga kalau kita dengan sabar dengan adanya corona, walaupun ya alhamdulillah kita tidak kena, itu juga disyukuri gitu ya Pak. iya. Jadi artinya ya karena sesungguhnya kalau di surat Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi sesungguhnya orang yang sabar itu gembira. Yang namanya sabar itu bukan merasakan ketidaknyamanan. Sabar itu gembira. Nah persoalannya sekarang dengan adanya corona ini, kita gembira enggak? Seneng enggak? Lapang enggak? Betul-betul menerima dengan ikhlas enggak apa yang dimaui oleh Allah? Nah tentu ya kita semua yang menilai jiwa kita. Kalau kita senang menunggu ketentuan Allah, lapang dada, betul-betul senang, jiwa kita mengatakan senang. Nah itu namanya orang yang sabar. Jadi jangan pula ya menahan, aduh kapan ya corona ini mau selesai. Ya Allah. Nah, coba buka surat 16 ayat 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya. Jadi orang sabar itu ya, tidak bersedih hati, lapang dada dengan apa yang diturunkan Allah. Gitu. Nah, itu namanya sabar. Ini sabar menurut definisi Allah. Gitu. Jadi kalau kita merasakan ya sudah, itu sudah memang kehendak Allah, ya kita tunggu aja gitu. Ya biasa sebagaimana kita hidup normal saja. Walaupun tidak keluar rumah ya tetap senang di rumah gitu. Baiti janati. Kenapa? Baiti janati. Ya baiti jannati gitu. Nah, jadi ya, sabar itu ukurannya itu. Basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu hanya menunggu-nunggu hikmah di balik itu, kebaikan yang banyak. Itu yang dia menjadi obsesi, ya, menjadi angan-angan bagi orang-orang yang sabar itu adalah menginginkan nilai tanpa batas di balik ketidaknyamanan tadi. Jadi di surat 16 127 tadi itu objeknya bukan hanya terhadap, kalau di sini kan diartikan hanya bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jadi kekafiran itu sebagai suatu kondisi yang bisa apa saja. Iya. Musibah topiknya yang lain. bisa diganti apa saja, Pak. Oh. Karena itu topiknya menyakitkan ya, menyakitkan karena dari pihak ketiga. Maka ini itu diganti dengan corona misalnya. Jadi tidak bersedih. Sehingga ukuran bersabar itu adalah itu.
Quran bersabar. Jadi tidak betul ya kalau ada kata-kata yang sering di media massa itu, mari kita melawan corona. Itu kan tidak betul ya Pak? Kok dilawan? Berarti kan melawan Allah itu. Ya sebetulnya apa namanya yang kita pahami bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita karena di situ ada sikap gaib, ada sikap batin, ada sikap lahiriah. Ada 3 sikap yang harus kita lakukan menjadi satu kesatuan. Antara sikap gaib dengan sikap batin, mari kita lihat di surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itu adalah sikap batin dan sikap gaib. Sikap gaib itu maksudnya Allah dengan orang yang beriman. Dan kita yakin betul ya bahwa itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap lahirnya bagaimana? Sikap lahirnya begini, mengacu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Kamu kesini naik apa?" Ya Rasul, saya naik onta. "Mana ontanya?" "Ya saya lepas saja, saya bertawakal kepada Allah." Apa kata Rasulullah? Tawakal itu enggak seperti itu. Ikat dulu tali leher ontanya itu, baru bertawakal kepada Allah. Nah itu sikap lahiriahnya. Jadi bagaimana? Ya kalau kita misalnya ya ikutilah protokol kesehatan itu secara lahirnya itu ya analogi daripada mengikat onta tadi. Jadi mengatur jarak, pakai masker, cuci tangan, ya itu sikap lahiriahnya. Tapi sikap batinnya jangan pula diganggu dengan satu ketakutan yang luar biasa. Nah ini yang tidak boleh. Ketakutan itu bukan kepada makhluk, ketakutan itu kepada Allah saja. Nah ini sesungguhnya banyak orang awam itu yang rancu. Itu. Sehingga antara sikap lahir, sikap batin dan sikap gaib, ya, kita harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gitu. Jadi corona itu nggak usah diperangi ya. Nanti kalau memang itu Allah sudah turunkan jalan keluar, akan selesai juga. Misalnya Allah akan timbulkan ada antivirusnya. Kadang-kadang begini, ya gimana kalau orang itu tidak berusaha? Harus berusaha dong. Kayaknya benar ya. Coba surat 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberi rahmat-Nya kepadamu 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi di situ apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul, bertakwa kepada Allah. Nanti Allah memberikan rahmat kepada orang yang bertakwa tadi. Maka rahmat tadi Allah berikan dalam bentuk 2 bagian. Yu'tikum kiflaini min rahmati yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum. Rahmat yang pertama adalah Allah menurunkan cahaya. Cahaya itu Allah turunkan kepada orang yang bertakwa tadi. Maka dengan cahaya tadi itulah manusia itu nanti bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Ya.
Jadi manusia itu berusaha, manusia menemukan antivirus, maka itu semuanya adalah karena petunjuk dari Allah SWT. Maka orang itu akan bisa berjalan dengan benar di permukaan bumi. Jadi kalau ada orang, berdoa melulu tapi nggak usaha, kayaknya benar ya. Padahal salah menurut Al-Quran. Kepada Allah dulu, nanti usaha itu dengan cara Allah memberikan cahaya. Kemana dia berusaha? Karena masuknya cahaya ke dalam kolbu tadi. Jadi bagaimana cara menghindari? Nah, Allah nanti akan menurunkan cahaya. Kesanalah nanti gerakan jiwa itu dikendalikan oleh cahaya tadi. Jadi sesungguhnya yang dimaksudkan ayat 64 ayat 11 tadi dijelaskan di surat 57 ayat 28. Jadi Allah akan berikan petunjuk. Bagaimana Allah berikan petunjuk? Allah masukkan cahaya ke dalam kolbunya. Maka dari situlah dia bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar gitu. Maka semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha itu pun, maka usaha itu sesungguhnya adalah dari Allah. Jadi nggak bisa manusia menciptakan, karena saya kemudian saya bisa berusaha, enggak. Jadi sesungguhnya ungkapan-ungkapan berdoa melulu tapi tanpa usaha itu sesungguhnya ungkapan yang salah menurut Al-Quran. Usaha pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti Allah akan menggerakkan dengan cara memberikan cahaya masuk dalam kolbu. Kemana dia akan berusaha, akan dituntun oleh cahaya itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Itu. Barangkali itu Bu Ali. Wallahu a'lam. Ya.